Haji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, berani menyemprot semuanya. Ini gebrakan yang sungguh luar biasa. Apresiasi kepada Bapak Haji, salah seorang menteri di Kabinet Prabowo Gibran, yaitu Bapak Dr. Haji Haji. Bapak Dr. Haji Haji terus terang menyemprot setiap laki-laki di Indonesia yang menjadi seorang suami dan sekaligus menjadi ayah dari anak-anaknya. Oleh sebab itulah, jika kita saat ini menjadi seorang suami dan sekaligus seorang bapak atau seorang ayah, perhatikanlah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Haji. Walaupun toh ini sebenarnya banyak sekali lelaki di Indonesia yang belum paham. Oleh sebab itulah, mari dipahami, setelah itu dijalankan bersama-sama demi untuk membangun bangsa dan negara kita ke depan. Karena menurut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu Bapak Dr. Haji Haji, bahwa 80%, ini 80% loh ya, sangat banyak sekali. Nah, sisanya cuma 20% yang benar. Yang 80% ini tidak benar. 80% laki-laki di Indonesia tidak mendidik istri dan anak-anaknya. Ini menurut penelitian daripada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan kami Al-Fakir Ta'lim sangat setuju. Memang kenyataannya hampir 80%, bahkan mungkin 80% lebih, laki-laki di Indonesia tidak mendidik istri dan anak-anak mereka dengan baik. Padahal yang namanya sebagai seorang suami itu wajib hukumnya wajib. Kalau tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan, maka dosa besar bagi seorang suami yang tidak mendidik istri dan anak-anaknya. Tetapi aneh kan, di Indonesia ini banyak sekali suami-suami yang beragama Islam tidak pernah mendidik istrinya, tidak pernah mendidik anak-anaknya agar mengetahui tentang agama Islam. Jangankan mendidik istri dan anak-anaknya, lawang mendidik dirinya sendiri aja jarang yang mau. Aneh di Indonesia ini kan. Padahal ini wajib hukumnya. Namanya wajib itu kalau dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Tetapi aneh, super aneh, di Indonesia ini banyak sekali laki-laki yang menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami yang tidak mendidik istri anak-anaknya, tapi merasa tidak berdosa. Aneh kan? Oleh sebab itulah ini yang menjadikan hijab. Hijab itu adalah tutup atau tabir. Tabir penghalang menjadi hijab sehingga kehidupannya sulit karena tak ada hijab. Ada hijab, ada tabir, ada tutup penghalang. Oleh sebab itu sekali lagi mari jalankan tugas sebagai seorang ayah, tugas sebagai seorang suami, bukan hanya mencarikan nafkah lahiriah. Nafkah lahiriah itu ya sandang pangan papan, ya kan, itu nafkah lahiriah. Nah, kalau nafkah batiniyah adalah pendidikan rohani. Namanya rohaniyah itu pendidikan ilmu agama. Nah, kalau laki-laki di Indonesia ini banyak yang tidak mau ngaji, mendidik diri sendirinya aja malas, apalagi mendidik istri dan anak-anaknya. Padahal ini adalah suatu kewajiban. Kewajiban itu apabila ditinggalkan dosa besar, sangat dosa besar. Lalu apa sih dalilnya? Dalilnya adalah Allah Ta'ala berfirman, berarti firman Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita mengaku beriman, tolong dengarkan Al-Qur'anul Karim. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah oleh kalian, anfusakum, pada diri-diri kalian, wa ahlikum, dan pada keluarga-keluarga kalian, naron, pada api neraka atau dari siksa api neraka. Lalu bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka?
Jawabannya adalah dengan ilmu agama. Cara kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita itu adalah dengan ilmu agama. Lalu bagaimana dengan para laki-laki di Indonesia yang rata-rata beragama Islam, sudah memiliki istri dan anak, tetapi tidak pernah mendidik istri dan anak-anaknya? Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin di Indonesia, wahai para laki-laki yang telah menjadi suami, telah menjadi ayah atau bapak, jalankan perintah Allah. Jadi perintah Allah adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahiriah yaitu memberikan sandang pangan papan kepada anak istri. Dan nafkah batinnya adalah pendidikan rohani, mendidik agama kepada anak-anaknya. Harus dididik memahami tentang Al-Quran dan hadis, memahami hukum-hukum agama. Lalu bagaimana kalau suami saja diajak ngaji malas-malasan? Oleh sebab itulah Indonesia ini carut marut. Carut marut mengapa? Karena laki-laki di Indonesia yang telah menjadi suami itu tahunya bahwa namanya nafkah batin itu ya hubungan suami istri, hubungan badan. Nah inilah yang salah paham. Salah paham selama ini itu para suami yang muslim di Indonesia rata-rata memahaminya bahwa yang namanya nafkah batiniyah adalah hubungan ranjang. Salah, tidak salah. Mengapa salah? Karena hubungan ranjang itu adalah hubungan biologis. Namanya biologis itu tetap hubungan jasmaniyah. Jasmaniyah bukan rohaniyah. Dan hubungan badan itu justru menjadi kewajiban istri. Kewajiban istri menjadi haknya suami. Artinya bahwa tatkala suami sudah memberikan nafkah lahiriah, sandang pangan papan, dan sudah memberikan nafkah batiniyah yaitu pendidikan agama, maka suami berhak meminta jatah setiap malam atau setiap pagi atau setiap sore atau sehari semalam 5 kali atau 17 kali, silahkan. Itu haknya suami minta kepada istri dan istri wajib memberikannya. Tetapi kalau suami tidak pernah memberikan nafkah lahiriah, sandang pangan papan tidak diberikan, tidak memberikan nafkah batiniyah, pendidikan agama, kemudian suami selalu minta-minta itu terus, ya minta urusan ranjang, maka kalau seandainya istri nolak juga nggak dosa. Mengapa? Ya karena suaminya kan tidak memberikan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Maka tatkala suaminya minta-minta itu terus di urusan ranjang, istrinya nolak pun istrinya nggak akan dilaknat oleh malaikat. Mengapa? Ya karena suaminya tidak menjalankan kewajiban. Oleh sebab itulah mari perbaiki kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kalau rumah tangga masing-masing baik, maka insya Allah bangsa dan negara kita akan menjadi maju dan religius. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.